Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Saputra dari HKI 5A ingin memenuhi tugas hukum perdata internasional. Di sini saya akan mengambil materi tentang perkawinan campuran. Dalam konteks hukum perdata internasional, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda atau yang tunduk pada sistem hukum yang berlainan. Dasar hukumnya Indonesia yaitu pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana menyebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Jadi perkawinan antara WNI dan WNA itu termasuk dalam kategori perkawinan campuran. Jadi aspek dalam hukum perdata internasional, perkawinan campuran itu melibatkan unsur asing, sehingga menimbulkan pertanyaan yaitu hukum negara manakah yang akan berlaku. Jadi jawabannya itu hukum perdata internasional itu menggunakan beberapa asas yang penting. Salah satunya itu asas seleksi, yang artinya hukum tempat perkawinan dilangsungkan berlaku untuk sah untuk sah ataupun tidaknya perkawinan tersebut. Contohnya, jika perkawinan dilakukan di Indonesia maka harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, asas seleksi nasionalis. Asas ini menyatakan bahwa status pribadi seseorang diatur oleh hukum nasionalisnya. Contohnya, seorang warga negara asing yang menikah di Indonesia, ia harus tetap memenuhi syarat dan perkawinan untuk dapat tercatat secara hukum. Selanjutnya, yang ketiga, asas ketertiban umum. Jadi walaupun suatu perkawinan itu sah menurut hukum asing, ia tidak akan diakui Indonesia jika ia bertentangan dengan ketertiban umum, norma dasar, dan hukum nasional. Selanjutnya, syarat dan prosedur di Indonesia. Perkawinan campuran di Indonesia itu diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuannya itu masing-masing pihak itu harus memenuhi syarat perkawinan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, dan setelah perkawinan itu dilakukan harus dicatatkan di kantor catatan sipil. Jadi akibat hukum dari perkawinan campuran itu menimbulkan beberapa akibat hukum. Jadi antara lainnya itu yang pertama, status kewarganegaraan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, perkawinan campuran itu tidak otomatis mengubah kewarganaan salah satu pihak. Jadi anak hasil perkawinan tersebut akan dapat memiliki kewarganegaraan yang ganda, dan ia terbatas sampai usia 18 tahun. Selanjutnya, harta bersamanya itu berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta itu akan tunduk pada hukum tempat kediaman bersama. Jadi dalam praktik, untuk menghindari masalah kepemilikan harta, terutama hartanya itu apabila tanahnya itu adalah tanah, maka pasangan campuran itu biasanya membuat perjanjian pisah harta. Jadi kesimpulannya itu perkawinan campuran adalah perkawinan yang dengan unsur asing menimbulkan hubungan hukum lintas negara. Jadi dalam perspektif hukum perdata internasional berlaku prinsip lex loci separationis, lex nasionalis, dan ketertiban umum. Jadi cukup sekianlah video yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.